Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Pak Hasto, Sekjen PDIP. Kali ini beliau mengkritisi utang di era Pak Jokowi. Padahal nih ya, Pak Jokowi ini kan yang mengusungkan juga PDIP, kok dikritisi sih? Tapi ya sudahlah. Namun soal utang tersebut, Bu Sri Mulyani kasih paham balik, kuliahi balik mengenai utang di Indonesia. Seperti apa sih videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Utang kita, utang pemerintah itu hampir mencapai 196 miliar US dollar. Ternyata utang swasta dan BUMN itu hampir mencapai 220 miliar US dollar. Ketika ini digabung, maka ke depan kita bisa mengalami suatu persoalan yang sangat serius. Dianggapnya sehat itu ya nggak ada utang, nggak ada. Semua negara, mau Brunei Darussalam, mau Saudi Arabia, dia punya utang. Orang Indonesia kalau ngeliat utang tuh kayaknya mungkin ya udah. Ya gitulah. Konsep ini yang kadang-kadang masyarakat mungkin perlu untuk dilihat. Semakin Indonesia maju, Anda akan lihat kita akan membutuhkan banyak instrumen investasi. Salah satunya adalah surat berharga negara, yang itu adalah instrumen utang. Jadi kita investor base-nya dalam Utang negeri, untuk kemajuan currency-nya kita bangsa, jaga wajar antara dong. rupiah dengan yang forex. Kalau kemudian kita lihat maturitasnya atau jatuh temponya harus cukup panjang, sehingga jangan sampai kemudian akan jatuh tempo besok kita nggak punya untuk membayarnya. Itu semuanya adalah manajemen utang yang kita kelola secara prudent, dan kita dipelototin oleh banyak orang, Pak. Rating agency akan lihat, is it really sound, is it good, Tuh, Indonesia dengerin, kelihatan Hasto. mengkhawatirkan atau enggak. Seluruh dunia, makanya kita rating kita kalau dibilang positive outlook. Sekarang triple B, kita akan masuk investment grade yang moga-moga masuk ke dalam grade A. Itu yang menggambarkan bahwa ya baik-baik saja tadi, sustainable. Kalau ugal-ugalan ya nggak mungkin akan positif outlook. Jadi memang masyarakat Indonesia itu perlu untuk terus, saya anggap media Indonesia kan selama ini kan sering utang tuh dijadikan sebagai salah satu stigma politik. Iya kan? Moga-moga nggak latah gitu, itu aja. Karena ini adalah artinya memahami negara kita, memahami keuangan negara, memahami yang disebut prinsip sehat itu seperti apa. Dan kita Kemenku terus saja memberikan berbagai informasi, berbagai edukasi, sosialisasi. Ini loh, dibandingin semua negara, kita dapat pajaknya sekian, jadinya begini, utang jadinya begini, kan kayak gitu itu. Itu adalah bagian dari tadi sebetulnya pengelolaan tidak hanya utang tapi keuangan negara yang responsible, yang bertanggung jawab. Nah, harusnya sudah paham ya ketika Bu Sri Mulyani berbicara seperti itu. Jangan kok sudah nggak ada lagi mengkritik untuk Presiden Jokowi, utang lagi diangkat. Kemarin-kemarin kenapa kok Pak Hasto dia mengenai utang? Kan sudah di 2 periode ini dari 2014. Kok sekarang baru dipermasalahkan? Gini ya Pak Hasto ya, Pak Jokowi sukses membangun infrastruktur besar-besaran di Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih maju. Itu karena utang Pak Hasto, utang untuk kemajuan bangsa. Bu Sri Mulyani juga pernah bilang seperti itu gitu loh. Bahkan utang di Indonesia ini masih terbilang rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Jadi kok masalah utang untuk mengkritik, untuk menjatuhkan Pak Jokowi, basi-basi itu sudah dari 2014 lalu oleh para pembenci gitu. Sekarang diulang lagi oleh Pak Hasto. Ini loh Pak Hasto, wujud kerja keras Pak Jokowi membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Perjuangan beliau turun langsung ke lokasi untuk meninjau langsung supaya ini bisa terjadi. Ini bukti nyata kerja Pak Jokowi di Indonesia.
untuk kemajuan Indonesia. Simak berikut ini. Kita nanti dari ujung Jawa di sebelah barat sampai ujung timur di Jawa Timur, jadi semuanya akan tersambung. Dilanjutkan yang Sumatera dari yang timur menuju juga ke Aceh ke sebelah barat. Di mana-mana di Indonesia ini kalau pembangunan, entah bangun jalan, entah bangun pelabuhan, entah membangun airport, selalu yang menjadi masalah adalah pembebasan lahan. Negara yang lain sudah membuat jalan sampai ratusan ribu kilometer. Negara yang lain membuat tol sudah puluhan ribu kilometer. Negara yang lain sudah membuat jalur kereta api puluhan ribu kilometer. Trans Jawa saja sampai sekarang belum selesai. Saya titip ini kepada perusahaan, kepada BUMN, agar setiap pembebasan lahan, masyarakat diajak bicara baik-baik, bahwa jalan ini untuk kepentingan jutaan orang. Kalau ada orang kerja nggak dicek kan nggak semangat, kalau dicek ini semangat. Dan kalau ada masalah bisa langsung diputusin di lapangan. Nanti setelah peletakan batu pertama, kemudian berhenti dan mangkrak, ini yang saya nggak mau. Jadi terus harus dicek, terus harus dikontrol, sehingga saya harapkan semua menteri harus sering akan mempercepat mobilitas barang, mobilitas produk dari satu tempat ke tempat yang lain. Akhirnya apa? Akhirnya nanti karena biaya transportasinya cepat dan murah, biaya logistik juga akan jatuh murah. Hubungan antar pulau, hubungan konektivitas antar provinsi, antar kota, antar kabupaten ini akan sambung semuanya. Pertama itu bisa mempersatukan kita. Yang kedua tadi saya sampaikan, biaya logistik, biaya transportasi akan lebih murah dan akhirnya rakyat yang menikmati barang-barang akan